Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Firza Mersilia dari kelas 2B D3 Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, NIM 2101072033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai operasi akuntansi perbankan. Nah, terlebih dahulu kita pertama yaitu mengenai poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu dari materi operasional deposito. Yang pertama yaitu pengertian deposito, yang kedua itu jenis-jenis deposito, itu manfaat deposito, yang kelima itu karakteristik deposito, yang keenam yaitu cara pembukaan dan penarikan deposito. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pengertian deposito nomor 10 tahun 1998 pasal 1, yaitu deposito merupakan eh, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Nah, deposito itu adalah penyimpanan uang di bank dengan harapan bunga sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan pengambilan bunga dan uang simpanannya diatur sesuai dengan ketetapan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang 2008, deposito itu adalah investasi dana berdasarkan eh, akad mudharabah atau yang lain, bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah. Jadi, deposito investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito itu disebut dengan deposan. Jadi, deposito itu merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam memakai prinsip mudharabah. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis deposito. Nah, sebelumnya jenis-jenis deposito itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, yang ketiga deposito berjangka ini. Yang pertama itu deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Hari satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 24 bulan. Nah, deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilik deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo, sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai yang diterimanya. Selanjutnya yaitu sertifikat deposito. Yang kedua itu sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, sertifikat deposito diterbitkan atas deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan di muka tiap bulan. Dalam praktiknya, kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat. Di sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Deposito on call. Nah, deposito on call ini merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Nah, diterbitkan atas nama dan biasanya tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. Nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Nah, besarnya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu fungsi internal, yaitu fungsi deposito. Nah, fungsi deposito itu ada 2. Yang pertama yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Nah, fungsi internal ini tak operasional dalam bank. Jenis simpanan yang satu ini menjadi salah satu sumber modal utama bank yang mudah dalam pemakaiannya karena memiliki jangka waktu. Secara sederhana, deposito berjangka sekaligus membantu untuk menjaga kondisi likuiditas sebuah bank. Nah, keperluan akan modal kerja dalam sebuah bank harus selalu dipenuhi setiap waktu terkait dengan salah satu fungsi utama deposito, yakni sebagai lembaga yang menyalurkan uang dari masyarakat.
Nah, yang kedua itu fungsi eksternal. Nah, fungsi eksternal ini deposito berhubungan dengan fungsi yang berasal dari luar perusahaan bank. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa, di mana dapat mempermudah orang seperti bank sangat diharapkan dapat berkontribusi di level yang jauh lebih tinggi guna membantu perekonomian nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya yaitu eh, manfaat deposito. Nah, manfaat deposito itu yang pertama yaitu keuntungan memiliki deposito yang pertama adalah mendapatkan bunga. Mendapatkan bunga yang relatif kompetitif dibandingkan dengan tabungan biasa. Nah, instrumen investasi satu ini bisa memberikan bunga 3 kali lipat di bunga yang diberikan tergantung dari jangka waktu penyimpanan yang dipilih. Eh, Bunga tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk menambahkan dana tabungan atau digunakan untuk kebutuhan yang lain. Nah, yang kedua yaitu uang tersimpan dengan aman. Nah, dengan aman di bank melalui LPS. Bank menjamin dan instrumen investasi yang dimiliki ini hingga 2 miliar dengan suku bunga tertinggi. Jadi penyimpanan uang melalui deposito. Nah, yang ketiga itu salah satu cara berinvestasi dengan mudah. Nah, yang ketiga itu adalah manfaat deposito, yaitu salah satu cara berinvestasi dengan mudah. Nah, deposit bagi investor pemula. Resiko investasi sangat kecil karena dana dijamin oleh LPS. Nah, resiko hanya terjadi jika di negara mengalami masalah nilai produk investasi saat ini juga tetap dan stabil, atau dengan kata lain tidak terpengaruh kondisi pasar modal serta pasar uang. Nah, yang keempat itu mudah dalam mengakses bunga. Nah, maksudnya di sini ya, jadi meskipun dana deposito tidak dapat diambil dalam jangka waktu tertentu, bunga tetap dapat dinikmati oleh nasabah. Bank dapat mentransfer bunga deposito ke rekening nasabah untuk dinikmati. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik deposito. Nah, pada umumnya ketika membuka rekening di bank, maka ada batas setoran minimal yang harus dibayar pertama kali. Begitu juga dengan deposito, ada setoran minimal yang harus masyarakat setoran minimal kisar 5 juta, tetapi setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, yang kedua itu jangka waktu simpanan. Nah, seperti yang diuraikan di simpanan tidak bisa diambil sebelum jangka waktu tertentu. Nah, biasanya nasabah akan diberikan beberapa opsi untuk jangka waktu ini, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan ataupun 24. Pastikan kiranya akan menentukan bagaimana menggunakan simpanan tersebut. Misalnya ketika Anda memfungsikan simpanan deposito ini sebagai dana darurat, maka jangan memilih jangka waktu 24 bulan, akan sulit untuk mengambil simpanan tersebut. Gitu. Maka dari itu, jika simpanan deposito ini difungsikan sebagai dana darurat, maka pilih jangka waktu yang paling pendek, misalnya 1 bulan gitu. Deposito ini sangat cocok. Yang ketiga yaitu pencairan dana. Nah, pencairan dana di sini yaitu berhubungan dengan jangka waktu seperti dijelaskan di atas. Pencairan dana deposito tidak bisa sembarangan seperti tabungan. Setelah menentukan deposito harus sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kalau tidak, akan dikenakan sejumlah denda penalti yang membuat keuntungan menjadi tidak maksimal. Nah, yang keempat telah dijelaskan sebelumnya, bunga deposito relatif lebih tinggi dibandingkan tabungan. Hal tersebut sangat masuk akal karena adanya limitasi jangka waktu yang diberikan. Inilah yang dimaksud bahwa deposito merupakan produksi saham dan emas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas cara pembukaan dan penarikan deposito. Yang pertama yaitu pembukaan deposito. Pembukaan deposito ya kan. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Yang ketiga, membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM atau paspor dan NPWP belum memiliki rekening di bank tersebut. Biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Yang kelima itu melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang keenam, jika proses telah selesai, Anda akan menerima. Nah, yang ketujuh itu simpan bukti kepemilikan deposito. Nah, yang kedua yaitu penarikan deposito. Nah, penarikan deposito itu ada 6 poin. Yang pertama, Anda diharuskan membawa beliat atau sertifikat deposito dan menyerahkan kepada petugas bank. Yang ketiga itu petugas akan memproses dana Anda. Yang keempat itu Anda akan diberikan slip pencairan dana. Nah, yang kelima itu petugas bank akan meminta Anda untuk mendatangi kedua slip tersebut. Nah, yang keenam itu bank akan
mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda. Nah, saya jelaskan itu mengenai materi operasional deposito dari mata kuliah akuntansi perbankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.